kalau memang bantuan ini belum cair dari pusat begitu saja, seperti surat edaran yang sudah mungkin di media-media dapat. Kalau itu sejak kapan? Sejak kapannya untuk berhenti sementara operasional ini per tanggal hari ini, hari Senin tanggal 15 Desember 2025. Sampai kapan itu? Untuk sampai kapannya kami belum bisa mengkonfirmasi, seperti yang ada di surat resmi yang kami berikan ke sekolah-sekolah. Kami belum bisa memastikan sampai kapan, karena ya kembali lagi, kalau memang dana itu sudah cair dan ada, pasti akan kami segera komunikasikan ke sekolah dan akan segera kami salurkan gitu. Kalau penerimaan manfaat itu yang belum bisa terlayani itu berapa banyak dan berapa sekolah, Mbak? Ya, kalau untuk SPPG Nduko sendiri itu ada 9 sekolah nggih, termasuk KB, TK, SMP dan SMA, SMK, dengan total kembali lagi itu tadi 3.386 nggih. Terus gimana, Mbak, dari tanggapan dari pihak sekolah dengan sementara belum bisa melayani, gimana, Mbak? Ya, kembali lagi kami komunikasikan dengan baik ke sekolah-sekolah dan alhamdulillahnya sekolah-sekolah bisa memaklumi terkait hal itu, karena kami juga bersurat resmi dan tadi saya juga habis dari sekolah-sekolah berkoordinasi terkait hal itu. Gitu. Kalau untuk sementara gimana, Mbak? Untuk SPPG ini gimana? Selama belum ada operasi gimana, Mbak? Atau tetap gimana, Mbak? Okay. Untuk SPPG ini kami untuk relawan, Bapak, ya kembali lagi tetap masuk. Dengan mungkin Bapak lihat sendiri kami sedang general cleaning, dan mungkin besok kami akan inventory alat juga, dan mungkin ada beberapa rapat atau evaluasi selama SPPG ini berjalan, seperti itu. Untuk relawan tetap masuk. Okay. Kalau sebenarnya itu dengan tidak lancarnya dana dari pusat itu, apakah juga sebenarnya mengganggu kinerja itu, atau gimana, Mbak? Kalau kinerja pasti kita akan memberikan kinerja yang maksimal dan optimal ya. Sampai saat ini saya belum bisa matur, karena ya kembali lagi ini baru hari pertama kami berhenti operasional seperti itu. Kalau sebelumnya, Mbak, atau baru kali ini? Untuk di SPPG kami sendiri baru kali ini saja. Oke.
Jadi kita untuk masuk Bapak Anas selanjutnya sebagai wakil dari generasi muda. Lalu saya mengajukan permohonan ini ya semata-mata untuk ilmu dan tidak ada yang lain daripada ilmu. Tidak ada yang membayar, tidak ada yang mengorder. Dan saya murni karena saya sudah semester 7, saya berharap saya dapat mengamalkan ilmu yang telah saya dapatkan dari perkuliahan dan untuk dapat mengasah kembali ilmu yang telah saya dapatkan. Diri sebagai warga negara Indonesia dengan mendasarkan sebagai pembayar pajak dan juga sebagai warga negara ingin memperkuat keberadaan lembaga Danantara, bahkan bercita-cita ingin kerja di Danantara. Dasar saya sebagai pembayar pajak dalam permohonan ini adalah pemerintah mendirikan dan menjalankan Danantara menggunakan sumber keuangan negara termasuk dari pajak, sehingga Danantara harus hebat dan kuat. Termasuk diantaranya adalah kepala Danantara harus dijabat oleh seorang menteri. Kerugian yang timbul apabila tidak dirangkap menteri, maka Danantara akan bergerak lamban karena panjangnya birokrasi yang masih menjadi permasalahan di negara kita. Jika permohonan ini dikabulkan, maka potensi kerugian akan menjadi hilang. Danantara akan hebat karena akan cepat dalam mengambil keputusan untuk berbisnis ataupun melakukan investasi dimanapun, termasuk luar negeri. Kalau berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi atau berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara itu kan dilarang merangkap jabatan. Nah, padahal Danantara ini butuh kegesitan, butuh kecepatan untuk melakukan pengumpulan uang maupun investasi. Untuk memecah birokrasi itu, untuk memperpendek birokrasi, maka menterinya yang boleh merangkap jabatan. Badan Pangan Nasional juga begitu. Ketika ini dia menjadi Menteri Pertanian, menjadi Kepala Badan Pangan, maka juga untuk mempercepat itu. Jadi kita sebenarnya kalau dianggap tujuannya mendukung pemerintah dalam rangka membuat gerak Badan Pangan maupun gerak Danantara supaya cepat pada posisi baris itu. Tapi ya kita sepenuhnya kita serahkan pada Mahkamah Konstitusi. Kalau arkan sidangnya sudah minggu kemarin dan AUFA sidangnya nanti jam 14.30, bisa diikuti lewat YouTube bagaimana persidangannya gitu nanti, karena lewat online. Karena sebenarnya ini sudah, saya kira materi ini cukup itu ya. Mungkin kenapa ini kok tetap harus kita ajukan? Karena nanti kalau tidak ini akan terjadi perdebatan terus, dan kalau tidak kita sahkan ke Mahkamah Konstitusi akibatnya apa? Bisa jadi keputusannya Kepala Danantara nanti tidak dianggap sah atau dianggap tidak sah. Misalnya dalam melakukan investasi atau mengurangi investasi, atau misalnya yang baru misalnya mau mengupayakan Gojek gabung Goto dengan Grab misalnya. Atau nanti misalnya bank-bank BUMN mau digabung. Kalau ada yang tidak diterima maka bisa digugat karena Danantaranya tidak sah karena rangkap jabatan. Misalnya menteri melarang impor beras misalnya gitu, karena kita akan mengupayakan beras kita baik, ya, bisa digugat menjadi tidak sah. Nah, ini dalam posisi ini kita seakan-akan itu adalah ada di barisan yang menginginkan Badan Pangan maupun Danantara kuat dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Nah, versi kita adalah pemohon ini adalah pembayar pajak supaya pajak-pajak kita digunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.